Assalamualaikum, halo adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita belajar, yuk kita doa dulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita lebih mudah ketika memahami. Yuk kita doa bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Habsyah dibagi menjadi dua tahap. Nah, untuk tahap yang pertama atau pengalaman yang pertama, perintah Nabi Muhammad untuk hijrah ke Habsyah dilaksanakan kaum muslimin dengan ikhlas. Ada juga yang tidak ikut hijrah ke Habsyah. Mereka tetap tinggal di Mekah bersama dengan Rasulullah. Kaum muslim yang hijrah berangkat dari kota Mekah, mereka berangkat dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Sesudah sampai di pantai Laut Merah, mereka menaiki perahu untuk berlayar ke Habsyah. Dalam tahap pertama, rombongan terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita. Sesampainya di Habsyah, mereka diterima dan dihormati dengan penghormatan yang sebaik-baiknya dari Raja Najasyi. Kemudian Raja Habsyah menempatkan mereka di Negas yang terletak di sebelah utara Provinsi Tigray, wilayah yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Habsyah. Setelah 3 bulan menetap di Habsyah, terdengarlah kabar bahwa kaum kafir Quraisy Mekah yang selalu menyiksa mereka telah takluk oleh Nabi Muhammad. Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Ketika mereka sampai di dekat kota Mekah, mereka baru sadar bahwa kabar tersebut adalah bohong. Keadaan di Mekah ternyata belum aman. Maka mereka kembali ke Habsyah bersama rombongan yang lain. Rombongan inilah yang kemudian termasuk dalam rombongan hijrah ke Habsyah tahap kedua. Hijrah ke Habsyah tahap kedua. Setelah kaum muslimin yang hijrah ke Habsyah kembali ke Mekah, kaum kafir Quraisy semakin merintangi dakwah Nabi Muhammad. Rintangan dan tipu muslihat kaum kafir Quraisy terhadap Nabi dan pengikutnya selama beberapa tahun tidak mendatangkan hasil dan tidak membawa kemenangan yang diinginkan kaum kafir. Sehingga kaum kafir Quraisy membuat undang-undang pemboikotan terhadap keluarga Bani Hashim dari Bani Muthalib. Isi undang-undang pemboikotan itu antara lain Nabi Muhammad dan kaum keluarganya serta kaum pengikutnya tidak diperkenankan menikah dengan kaum kafir Quraisy lainnya. Kaum Quraisy tidak diperkenankan berjual beli barang dengan Nabi Muhammad dan keluarga serta pengikutnya. Kaum Quraisy dilarang menjalin persahabatan dengan Nabi Muhammad. Kaum kafir Quraisy tidak diperkenankan untuk mengasihi dan menyayangi Nabi Muhammad. Undang-undang ini berlaku selama Bani Hashim dan Bani Muthalib belum menyerahkan Nabi kepada kaum Quraisy. Akhirnya, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk kembali hijrah ke Habsyah untuk yang kedua kalinya. Adapun mereka yang hijrah ke Habsyah tahap kedua berjumlah 101, yaitu 83 laki-laki dan 18 perempuan. Yang menjadi kepala rombongan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Setelah kaum kafir Quraisy mendengar kaum muslimin hijrah ke Habsyah, maka mereka mengutus Amr bin As dan Amrah bin Walid untuk menemui Raja Habsyah dan meminta kepada Raja Najasyi untuk mengusir kaum muslimin. Sebelum Raja Najasyi menjawab kedua utusan kaum kafir Quraisy, maka beliau meminta pertimbangan kepada wakil dari kaum muslimin, yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Raja Najasyi menolak permintaan dari utusan kaum kafir Quraisy Mekah. Kaum muslimin tetap diperbolehkan tinggal di negeri Habsyah dan ada sebagian selamanya tetap tinggal di Habsyah untuk mengembangkan agama Islam.